Jadi jam 13.00 akan saya mulai nggih, dan ini berakhir pada 14.40 ya, Dek Misal ya. Betul ya. Jadi jam 13.00 sampai 14.40. Baik, untuk mahasiswa mohon online nggih, karena kita ini kan daring ya. Seharusnya kan luring, cuma info dari penanggung jawab mata kuliah, Dek Michelle, bahwa untuk perkuliahan ini diisi daring karena antisipasi adanya COVID-19. Nah, perkenalkan adik-adik saya, ini Eti Wahyuningsih, saya dari Farmasi Universitas Airlangga. Nah, saya dinasnya di unit layanan pengujian farmasi UNER. Nah, saya ini dimintai tolong oleh PJMK, nggih, Bu Farati, untuk mengisi analisis zat gizi, yaitu untuk hari ini adalah untuk lemak. Nah, nanti barangkali ada suatu pertanyaan terkait update metode atau mungkin terkait analisis, bisa tanya. Kalau bisa saya bantu, nanti kita bantu. Barangkali kalau adik-adik melakukan program PKM atau mungkin penelitian yang membutuhkan suatu analisis, boleh bertanya, boleh.
kalau bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Bisa dimulai ya adik-adik ya? Bisa ya? Suara saya didengar dengan jelas? Assalamualaikum. Dengar, Bu. Nah, baik. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk materi saya hari ini adalah analisis lemak. Nah, kalian sudah mendapatkan tentang zat gizi. Kalau ilmu gizi itu kan sudah mendapatkan mikro, makro, jadi vitamin, mineral, atau mungkin karbohidrat, lemak, protein, fungsinya apa, defisiensinya apa, ini mungkin sudah dipelajari ya, atau mungkin di dasar-dasarnya sudah. Di semester sebelumnya untuk biokimia sudah dapat ya, insya Allah biokimia sudah dapat, ilmu dasar seperti kimia mungkin di SMA sudah didapatkan, terkait untuk biologi sudah dapat. Jadi di sini nanti saya lebih banyak menyinggung tentang kimia adik-adik karena namanya juga analisis ya, ini dikaitkan sama struktur kimia. Jadi nanti saya hanya akan membahas lebih dasar, jadi nanti untuk terkait hal-hal yang lebih mendetail karena ini di semester 3 bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah analisis lemak. Referensi saya ini pakai AOAC karena di AOAC ini adalah metode analisis khusus untuk banyak ya, bukan khusus, obat juga ada, pangan, makanan, ini banyak di AOAC. Jadi lebih banyak mengadop pada AOAC. Food chemistry ini sedikit tentang kimia makanan, tentang struktur molekul, sama current analytical technique for food lipid. Jadi ini nanti ada metode analisis terkini adik-adik saya singgung sedikit untuk analisis gizi, terutama kalian di bidang gizi, jadi analisis gizi dengan menggunakan metode instrumental yang kekinian. Jadi saya kenalkan sedikit, kalau di FKM, kalau saya tahu kan punya HPLC, punya gas kromatografi. Nah, ini adalah instrumental modern yang nanti bisa dilakukan untuk analisis zat gizi ya. Mungkin protein, lemak, vitamin ini bisa, mineral ini menggunakan AAS juga saya kira ada di FKM. Nah, untuk komposisi dari makanan ini kan banyak. Jadi begitu juga dengan analisisnya. Jadi di sini ada kadar air dan total solid, kadar abu, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, atau mungkin adalah metabolit sekunder dan produk nutraceutical. Nah, di sini saya akan khusus bahas tentang lemak. Jadi analisis dari lemak. Untuk struktur lemak mungkin di biokimia sudah dapat, di kimia SMA sudah dapat. Nah, sekarang di analisis ini bagaimana sih cara mengukur atau melakukan analisis baik kualitatif atau kuantitatif untuk senyawa yang mengandung lemak atau lipid. Nah, ini nanti banyak adik-adik, nanti kita bahas sesudah ini. Kalau di komponen lipid di makanan mungkin sudah dipelajari karena ini gizi, insya Allah sudah ahli ya. Komponen-komponen lemak pada makanan itu apa aja? Di situ ada triacylglycerol, ada diacylglycerol, ada monoacylglycerol, free fatty acid ini yang lagi tren ya pengujian asam lemak ini, wax, fosfolipid, sterol, karotenoid maupun glikolipid. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari lemak pada makanan.
Karena komponen-komponennya itu kompleks ya adik-adik. Jadi untuk analisis lemak ini kita harus perhatikan benar bagaimana cara penanganan sampel yang baik dan benar sehingga hasil analisis yang kita peroleh itu adalah valid dan bagus. Jadi kalau penanganannya kurang bagus, secara otomatis nanti hasil kita tidak valid, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi di sini sampel preparation ini merupakan penanganan yang harus benar-benar diperhatikan adik-adik. Karena apa? Lemak ini struktur molekulnya sangat kompleks sehingga apa? Sehingga kita butuh untuk penanganan khusus. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah jenis makanan ini sama komponen lemak yang terdapat pada makanan ini apa aja. Nah, ini kita peroleh dengan cara studi literatur. Kita lihat di literatur ini misalnya meat, daging. Ini dominan komponen lemaknya apa saja. Kita lihat struktur molekulnya seperti apa. Nah, yang pertama itu kita harus studi literatur. Kita lihat strukturnya. Yang kedua, kalau kita sudah tahu strukturnya, berarti kita sudah tahu, oh ini berarti kita analisis lemak. Kita cari metode ekstraksi. Di mana kita lihat metode ekstraksi ini, kita bisa lihat di metode kompendial, misalnya di AOAC, atau mungkin di jurnal-jurnal terkait. Ini adalah metode untuk ekstraksi lemak, banyak sekali. Jadi metode kompendial kayak AOAC ini banyak sekali metode-metode ekstraksi untuk produk-produk makanan, daging, ikan, atau seafood, susu, butter, mentega, maupun produk-produk dari fiber lainnya ya, itu banyak sekali. Setelah kita tahu metode ekstraksinya bagaimana, struktur molekulnya bagaimana, kita bisa melakukan analisis. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, tadi sudah kita tahu struktur molekulnya. Secara kimianya, kelarutannya bagaimana, dia larut dalam apa. Nah, setelah itu kita lihat prinsip lipidnya itu seperti apa. Bagian-bagian terpentingnya adalah seperti apa. Nah, ini adalah penanganan sampel. Penanganan sampel tetap berbasis pada studi literatur tentang struktur molekul dari lipid. Ini ya, yang pertama. Ada yang ditanyakan untuk preparasi sampel adik-adik? Dipahami ya. Jadi pada saat kita melakukan suatu analisis, karena kalian sudah tahu ada lemak misalnya, kita mau melihat kadar lemak dalam misalnya dalam biskuit. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Kita blank, mau ngapain ya kita. Selama ini yang kita tahu itu pada saat melakukan suatu analisis, mahasiswa dihadapkan pada blank. Saya harus ngapain? Yang pertama kita harus melihat studi literatur dari senyawa kita bagaimana. Kalau lemak, bagaimana struktur lemaknya. Metode ekstraksinya bagaimana. Baru kita melakukan analisis untuk lemak. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan kadar konsentrasi lemak, kita mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama mungkin ekonomik ya, ekonomik bagaimana kita mendapatkan metode yang murah, cepat, akurat, dan hasilnya sesuai, valid, itu yang pertama. Di saat di slogan kita adalah menghasilkan suatu hasil analisa yang valid, yang dengan harga biaya yang murah dan ekonomik ya. Ini yang pertama. Namun hasilnya tetap valid. Yang kedua adalah legal. Istilahnya itu kita mengacu pada regulasi ya. Dari regulasi itu metode kita itu sudah diakui secara regulasi atau diterima secara regulasi. Ini yang kedua. Kalau misalnya mau uji lemak dengan softlet, ternyata di regulasi sudah oke, kita gunakan metode softlet karena murah. Kalau tidak dikehendaki metode HPLC, kita cari yang metode sederhana. Sederhana sudah diterima, ya kita gunakan yang paling sederhana. Asalkan hasilnya adalah valid. Yang ketiga, untuk kesehatan ini terutama pengembangan makanan yang rendah lemak. Ini juga kita kembangkan untuk metode analisis, kita lakukan pengukuran konsentrasi lemak.
Yang keempat adalah kualitas. Ini tergantung dari komponen dari lipidnya itu seperti apa ya, quality. Dan proses. Proses ini tetap kita adalah proses analisisnya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik. Suara saya jelas ya? Jelas ya? Kedengaran? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Ini sebelum saya lupa, ini nanti pada saat akhir perkuliahan adik-adik saya berikan kuis 10 soal, dikerjakan 10 menit. Jadi nanti saya masukkan link. Nah, ini akan materinya saya share ke penanggung jawab Dek Michelle ya. Ini saya share, jadi nanti bisa dipelajari, kemudian pertanyaannya dijawab. Itu jumlahnya 10, waktunya 10 menit untuk menambah poin tugas. Dan di akhir nanti juga saya akan berikan tugas, kalau nggak salah itu ada 4 topik adik-adik bisa dibagi, bebas, nanti terserah penanggung jawab ya, atau mungkin kalian bisa berkoordinasi bagaimana pembagian kelompoknya. Itu nanti masing-masing ada 4 topik, 75 dibagi 4 nanti. Berapa orang ya, nanti dibagi saja. Membuat atau tugas untuk apa namanya? Isi, bisa dari jurnal, bisa dari metode kompendial, bisa dari searching literatur, boleh, bebas. Saya hanya ingin tahu bagaimana sih pemahaman kalian tentang analisis lemak, itu ya. Tugasnya 1 minggu. Terus untuk kuis nanti setelah ini 10 menit dikerjakan. Nah, sebentar, ini coba saya kirim dulu sebelum saya ini. Nah, sudah saya kirim, misal mungkin bisa dibagikan ke temannya sambil dipelajari, sambil mendengarkan kuliah. Jadi nanti pada saat kuis akhir bisa mengerjakan. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang ditanyakan? Suara saya jelas ya? Jelas ya? Boleh, monggo, Demisel. Bebas deh. Jadi kontennya itu nanti ada pendahuluan, metode analisis, preparasi sampel sama pembahasan. Jadi kalian bisa mengambil dari jurnal atau mungkin dari metode kompendial, monggo terserah. Yang saya nilai nanti kontennya adalah bagaimana pemilihan metodenya. Boleh nanti mengambil topik daging atau yang lain, bebas jadi nanti yang penting adalah metodenya sesuai dengan yang kita berikan. Misalnya pakai softlet, dicari apa aja yang terkait metode softlet. Boleh jurnal terkini, kalau jurnal insya Allah banyak ya. Dengan metode asam lemak GCMS boleh. Kalau boleh kalau jurnal pakai yang internasional ya, jangan pakai yang nasional ya. Pakai yang internasional karena datanya lebih bagus nanti untuk dibahas. Gitu Dek Michelle. Terkait jurnal ya, atau terkait tugas boleh bebas. Yang penting ada materi atau sampel yang kita analisis apa, metodenya bagaimana, preparasi sampelnya bagaimana, pembahasan. Pembahasan nanti jadi membahas tentang hasil maupun metode analisis dikaitkan dengan perkuliahan. Itu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Ini saya kasih waktu 1 minggu, boleh dikumpulkan ke Bu Farapti, boleh. Ini adalah membantu nilai poin tugas ya, karena tugasnya saya lihat kan 20%, jadi lumayan. Jadi kalau pas nanti nilai ujian, masalah kuis adik-adik kalau bisa diperhatikan benar-benar ya, karena kuis ini sangat membantu nilai dikerjakan dengan benar, karena waktunya 10 menit, materinya juga nggak banyak, insya Allah kan
kalian untuk peluang mendapatkan nilai bagus kan besar, karena istilahnya kan boleh melihat PTT atau literatur yang lain. Tuh, ada yang ditanyakan lagi? Suara saya jelas ya? Kalau enggak, ini saya lanjutkan adik-adik ya. Tadi terkait untuk pengukuran kadar asam lemak atau lipid ya. Nah, ini dalam melakukan suatu analisis kita membutuhkan suatu solvent. Kalian kan di SMA walaupun belum dapat di FKM ini enggak ada istilahnya kimia lagi ya. Di SMA juga sudah didapatkan di kelas 1 2 3 tentang pelarut ada like dissolve like. Berarti bagaimana pemilihan pelarut yang tepat. Kalau lemak, saya tanya, lemak ini termasuk senyawa yang larut dalam pelarut polar apa non polar? Ingat nggak adik-adik SMA dulu? Like dissolve like, larut dalam pelarut polar atau non polar? Ayo, ada yang bisa bantu jawab. Kira-kira kalau lemak itu dia larut, ada yang bisa bantu jawab kira-kira? Non-polar, Ibu. Non-polar, bagus. Masih ingat ya, insya Allah ini masih fresh karena semester 2 menjelang. Enggak ada adik di semester 1 2. Biokimia pasti ada karena dulu saya pernah 1 tahun kuliah di FKM. Biokimia ada. Kalau ilmu kimia ada enggak kira-kira? Kimia dasar barangkali enggak ada ya? Tidak Di ada, Ibu. semester Tidak 1 ada kimia organik sama kimia organik. Ada kimia organik sama anorganik. Jadi saya nanti kalau menyinggung tentang struktur kimia, insya Allah kalian nyambung ya. Karena di SMA sudah dapat dan kimia organik juga dapat. Jadi nanti di sini saya banyak menyinggung tentang struktur kimia sama senyawa organik dan komponen molekul ya. Ini jadi karena kimia organiknya dapat pas berarti ya. Jadi nanti pada saat saya menjelaskan tentang struktur kimia kalian masih ingat. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara pemilihan pelarut untuk ekstraksi? Nah, karena lemak ini adalah senyawa non-polar ya, yang larut dalam senyawa organik atau senyawa non-polar. Jadi kita harus memperhatikan banget untuk metode ekstraksinya atau solventnya pemilihannya bagaimana. Jika sampel itu padat, bagaimana? Kalau padat ya kita partikelnya kita haluskan, partikel size reduction ya kita haluskan. Apakah sampel ini perlu dilakukan hidrolisis atau tidak? Kalau asam lemaknya atau lemak ini terikat dengan aglikon atau terikat dengan molekul lain membentuk suatu polimer atau rantai panjang, pada saat kita melakukan analisis itu sangat kecil. Bayangkan, kalau asam lemak molekulnya besar, ini kan kita sulit ya menganalisisnya. Jadi lemak ini harus dihidrolisis terlebih dahulu, terutama kalau berasal dari bahan alam atau makanan yang berasal dari bahan alam, dia akan terikat pada aglikon atau struktur polimer yang lantainya panjang, sehingga pada saat kita lakukan analisis lemak, kita membutuhkan hidrolisis. Terutama untuk produk-produk seafood, pangan, produk kelautan, ini juga sama. Lemaknya itu tidak dalam bentuk lemak bebas, tapi dia adalah terikat dengan molekul lain, bisa dengan polimer atau mungkin dengan aglikon-aglikon lain yang memiliki struktur rantai panjang. Jadi perlu dilakukan hidrolisis. Nah, ini nanti pada saat kita studi literatur, kita melihat bagaimana dengan struktur kimianya ini. Apakah perlu dilakukan hidrolisis apa tidak? Kalau di metode kompendial di AUAC ini sudah jelas di situ kalau analisis dengan telur atau seafood itu sudah ada metode yang baku ya, bisa kita adopt di situ. Pemilihan solventnya bagaimana? Kita memilih solvent itu harus yang benar, yang bagus, yang bisa melarutkan pelarut kita. Karena syarat suatu analisis senyawa itu solventnya harus larut dengan senyawa yang kita analisis. Kalau tidak larut ya bagaimana? Kan nggak boleh, harus kita cari pelarut yang pas, yang istilahnya benar-benar melarutkan. Itu ya, untuk solvent. Nah, bagaimana idealnya? Idealnya
tadi sudah dijelas. Tadi siapa yang jawab untuk pelarut nonpolar tadi, Mas? Mas siapa, Mas? Saya Ibu Muhammad Saifuddin. Saifuddin. Nah, Mas Saifuddin tadi sudah menyatakan bahwa lipid ini larut dalam pelarut nonpolar. Nah, ini idealnya bagaimana memilih pelarut ini? Tetap kita pilih pelarut yang benar-benar melarutkan dari senyawa lemak ini. Berarti kalau senyawanya lemak larut dalam nonpolar, ya kita larutkan dalam nonpolar. Ini pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, tidak meninggalkan residu, karena residu ini nanti kan selain mengganggu analisis, juga nanti juga toksik ya. Ini yang kedua. Yang ketiga atau keempat itu mudah diuapkan. Biasanya kalau kita melakukan suatu analisis itu kita uapkan sisa pelarutnya bisa dengan oven atau kita pakai rotary evaporator. Kita larutkan, kita uapkan sehingga nanti mudah untuk dihilangkan. Yang kelima itu memiliki titik didih yang tidak terlalu tinggi, adik-adik. Kalau kita titik didihnya tinggi, nanti pada saat penguapan susah. Jadi titik didihnya standar lah 60, 70. Kalau di atas 100 kayak golongan-golongan minyak ini, nah ini yang susah untuk menghilangkan pelarutnya. Jadi pilihlah pelarut yang pas, mudah diuapkan dan memiliki boiling point yang rendah. Ini untuk safety dan untuk K3 adalah non-flammable ya, tidak mudah terbakar dan tidak toksik, terutama kalau kita berhadapan dengan senyawa kimia, apalagi kita di laboratorium itu kan harus kalau bisa memakai pelarut yang aman, tidak toksik. Ini adalah untuk solvent yang digunakan untuk ekstraksi dari lemak. Selain itu dia harus low surface tension ya, jadi ikatannya tidak terlalu kuat. Nanti kalau mengikat kuat dengan lemak atau dengan sampel kita, secara otomatis dia menghilangkannya susah. Kalau sudah membentuk ikatan kovalen atau hidrofobik yang sangat kuat, ini kita menghilangkannya susah. Yang paling terkait dengan biaya adalah murah ini ya. Kita cari yang murah, yang bagus, yang melarutkan, kalau bisa yang murah, tapi juga aman dan untuk mudah melarutkan. Nah, ini adalah prinsip untuk analisis. Kalau untuk lemak ini adik-adik, kita bisa pakai yang sering ya, sering kalau adik-adik baca jurnal atau mungkin baca metode kompendial nanti pada saat ekstraksi untuk lemak ini banyak menggunakan pelarut-pelarut ether, petroleum ether, kloroform atau mungkin CCl4. Ini memang adalah pelarut-pelarut yang sedikit itu ya berbahaya. Tapi alangkah baiknya kita memilih suatu pelarut yang istilahnya tingkat toksiknya itu lebih ringan. Nah, kalau ini ada dua pelarut kita bandingkan ya, misal etil ether ini dia berbahaya. Karena berbahaya dalam bentuk peroksida dan ekspensif ya, mahal. Bandingkan dengan petroleum ether ini selain harganya murah, dia juga sedikit mudah terbakar dibandingkan dengan etil ether dan non hidroskopik ya. Serta ini lebih selektif untuk senyawa. Ini adalah pemilihan untuk pelarut. Ada yang ditanyakan adik-adik? Ini adalah sedikit tentang kimia organik like dissolve like. Bagaimana kita memilih pelarut yang tepat untuk solvent dalam analisis lemak. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan adik-adik? Sampai di sini. Kalau enggak, ini saya lanjutkan untuk analisisnya ya. Karena ini adalah analisis zat gizi, ini saya fokusnya adalah lemak. Jadi ini saya langsung pada analisis lemak. Nah, untuk analisis lemak ini pertama adalah uji pendahuluan dengan melakukan analisis kualitatif terlebih dahulu, baru melakukan analisis kuantitatif. Nah, nanti juga saya kenalkan tentang analisis dengan menggunakan instrumentasi modern, yaitu pakai kromatografi. Nah, ini mungkin sedikit kalian paham ya, atau sudah pernah mendengar walaupun hanya sekilas tentang pengujian kualitatif lemak. Kualitatif lemak ini bisa uji kelarutan lemak, bisa uji akreolin, uji kejenuhan pada lemak, uji keternikan, uji Salkowski, dan uji Lieberman-Boudreau. Ini adalah
uji kualitatif untuk asam lemak. Nanti benar-benar dipahami ya, barangkali nanti pada saat post test keluar. Kita bahas satu persatu adik-adik. Kalau uji kelarutan lemak tadi sudah dijelaskan siapa tadi ya, bahwa lipid ini adalah larut dalam pelarut nonpolar. Berarti kalau kita lakukan uji pendahuluan tentang lipid, jika kita larutkan dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, benzen, aseton, ether, atau mungkin pelarut nonpolar lainnya, dia akan larut. Dan dia pasti tidak larut dalam air. Ini adalah uji kelarutan. Memang walaupun ini tidak spesifik, tapi ini membantu kita untuk uji lanjutan, uji kelarutan. Ini mudah. Yang kedua adalah uji acrolein. Nah, ini sampel kita dipanaskan, terus ditambahi dengan pendehidrasi KHSO4. Nah, ini pendehidrasinya ini fungsinya untuk menarik air ya, KHSO4, sehingga nanti terbentuklah acrolein. Coba dilihat adik-adik, dari gliserol menjadi acrolein ini, apakah ada perubahan struktur? Kalau dari ikatan rangkap tunggal ini terbentuk ikatan rangkap ganda. Masih ingat yang disebut alkana, alkena? Kalau ikatan rangkap 2 itu disebut apa? Alkena, alkuna, alkana? Alkena. Masih ingat? Alkena. Alkena. Bagus. Jadi ini dari ikatan rangkap tunggal alkana dengan penambahan suatu KHSO4 sebagai pendehidrasi akan menghasilkan suatu produk yaitu acrolein. Acrolein ini terbentuklah ikatan rangkap 2 yaitu alkena. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan baunya seperti lemak terbakar dan adanya asap putih. Tadi pada saat kalian masuk laboratorium uji kualitatif untuk lemak dengan uji acrolein ini bisa diidentifikasi dengan adanya asap putih dan baunya seperti lemak terbakar. Ini uji acrolein mudah. Karena apa? Terbentuk ikatan rangkap. Tapi hati-hati, pada saat penambahan ini bisa jadi dia tidak bereaksi kalau kita penambahannya kurang pas. Memang ya, pada saat kita masuk laboratorium itu uji kualitatif itu ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ini memang tergantung dari kondisi dan reaksi kita pas apa enggak. Kalau misalnya KHSO4-nya kurang, bisa dia tidak menarik air, secara otomatis dia tidak terjadi tidak terdehidrasi, tidak terbentuk produk acrolein atau ikatan rangkap 2. Ini hati-hati. Memang kadang-kadang kita tidak berhasil, tapi jangan putus asa, kita bisa lakukan uji lanjutan yang lain. Selanjutnya yaitu uji kejenuhan lipid. Ini mudah adik-adik. Karena lipid ini kan ada jenuh dan ada tak jenuh. Kita menggunakan indikatornya itu pakai yodium hub bagi tinktur yodium ya. Bagaimana? Sampel mungkin yang mengandung lemak kita tambah dengan pelarut nonpolar ya, kloroform, dikocok kuat, terus ditambah dengan pereaksi yodium I2 atau yod hub ya. Dikocok, amati perubahan warna. Ini perubahan warnanya apakah terjadi perubahan. Ingat di sini kalau kita baca bahwa reaksi positif ketidakjenuhan asam lemak ini ditandai dengan timbulnya warna merah pada sampel kita kembali ke warna kuning bening. Jadi merah ini lama-kelamaan akan pudar. Sehingga apa? Dengan pudarnya warna merah ini menunjukkan adanya ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon. Ingat ya, pada saat penambahan reaksi hub ya, yodium. Nah, jika terjadi perubahan warna, pertama kita ternyata warnanya merah, lama-kelamaan dia memudar berubah menjadi kuning bening. Berarti ini menunjukkan adanya ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon lemak. Jadi dia menunjukkan adanya ikatan rangkap. Coba saya tanya adik-adik, dari uji kejenuhan lipid ini adanya ikatan rangkap ini menunjukkan positif dengan reaksi yodium hub ya. Kalau saya punya struktur seperti ini, ada yang bisa bantu. Mana yang positif jika dilakukan uji kejenuhan lipid? Mana yang negatif? Kalau
palmitat, positif apa negatif kalau dilakukan uji kejenuhan? Negatif. Negatif. Kenapa kok negatif? Ikatannya nggak rangkap. Nah, bagus. Kalau yang oleid, positif apa negatif? Positif. 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 Bagus, Positif. karena ada ikatan rangkap. Kalau linoleid, positif apa negatif? Positif. Positif. Linoleic acid. Suara saya didengar, halo. Iya, Ibu. Positif, bisa ya. Bagus, bisa. Nah, ini nanti diidentifikasi jika suatu senyawa itu memiliki ikatan rangkap secara otomatis jika dilakukan uji kejenuhan lipid, dia akan memberikan hasil yang positif. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan perubahan warna merah yang berangsur-angsur akan memudar menjadi kuning bening. Nah, ini mudah ya. Selanjutnya untuk lemak itu bisa dilakukan uji ketengikan ya. Ketengikan ini banyak sekali adik-adik. Kalau yang umum dilakukan di laboratorium, misalnya itu minyak goreng atau mungkin minyak-minyak ester asam lemak, itu adalah menggunakan uji bilangan peroksida atau disingkat PV biasanya. Bisa pakai uji jumlah karbonil, ini jarang dilakukan. Uji asam tiobarbiturat, terus uji oksigen aktif maupun uji oven skal. Kalau oven skal ini biasanya dilakukan di pabrik biskuit ya. Untuk melihat ketengikan untuk biskuit dan roti ini kalau kalian ada studi banding ke pabrik makanan ya, mungkin di pabrik biskuit itu nanti ada alat oven skal yang untuk mengetahui atau menguji tentang ketengikan dari produk ini. Banyak di industri makanan minuman roti ya, roti dan biskuit. Untuk yang pertama adalah bilangan peroksida atau peroksida value, ini yang umum adik-adik, baik itu goreng atau senyawa ini umum. Kalau kalian baca-baca juga ketemu banyak yang menggunakan zat kloroform 2:1. Nah, iodin yang terbentuk ini, yang bebas ini akan dititrasi dengan tiosulfat. Ini adalah prinsipnya untuk pengukuran bilangan peroksida ini dengan metode titrasi ya. Mungkin nanti pada kalian praktikum tidak tahu apakah dilakukan untuk penetapan uji bilangan peroksida. Ini mudah kita dengan menggunakan metode titrasi. Ini saya ambil contoh adik-adik. Kalau mau mengukur, menghitung bilangan peroksida ini mudah. Kita sebenarnya sudah punya rumus ya dengan metode titrasi. Jadi bilangan peroksida ini bisa dihitung dari volume tiosulfatnya berapa mili, normalitasnya berapa yang kita buat, dikali 1000 per bobot. Contoh, ini misalnya contoh sampelnya adalah 1000 gram, volumenya 0,55, terus normalitasnya 0,1, berapa bilangan peroksidanya? Ada yang bisa menghitung sambil mengasah hitungan adik-adik? Jika volumenya 0,55, normalitasnya tiosulfat adalah 0,1, bobotnya 1000, berapa bilangan peroksidanya? Coba dihitung, saya ingin tahu, mudah kok ini. Supaya sama-sama menghitung ya. Berapa? Ada yang sudah bisa menjawab? Berapa? Ini adalah uji untuk ketengikan dengan menggunakan bilangan peroksida ya. Kita menggunakan titrasi iodometri dengan menghitung bilangan peroksida dari iodin yang sudah ditambah, sampel yang ditambah Ki akan terbentuk iodin yang tersisa dititrasi dengan tiosulfat. Ada yang bisa bantu jawab berapa, Dek? Volumenya sudah 0,55, normalitasnya 0,1, berat sampelnya 1000, itu berapa ketemunya? Ada yang Izin menjawab, Bu. Ya, atas nama siapa, Dek? Debrina Lintang. Debrina Lintang.
Iya. Yang saya Berapa? hitung ketemunya 0,055. Apakah betul? 0,055. Yang lainnya apa sama jawabannya, adik-adik? Sama, Bu. Sama, ya. Bu. Mudah ya, insya Allah mudah bisa. Ini kan mahasiswa FKM yang grade-nya tinggi, insya Allah mudah untuk menangkap dan mudah untuk menghitung. Nah, yang kedua untuk menguji ketengikan adalah dengan jumlah karbonil ya. Ini memang jarang dilakukan. Ini ada dua cara adik-adik. Bisa pakai cara Kreisz dan bisa pakai cara Lépincourt. Ini bedanya pada reaksinya saja. Kalau cara Kreisz ini reaksi yang digunakan adalah fructosinol. Kalau cara hidrasin. Nah, ini nanti indikasinya apa? Pada uji Kreisz ini akan terbentuk warna merah jambu pink. Ini warnanya merah jambu pink. Kan juga bisa dengan oksigen aktif. Nah, ini dengan cara apa? Yang dihitung adalah dengan cara melewatkan udara pada lemak yang dipanaskan pada suhu 100 derajat. Kemudian diukur waktu yang diperlukan sampai dihasilkan 20 mili ekuivalen peroksida. Ini sering digunakan untuk menentukan kondisi awal lemak dengan atau tanpa antioksidan. Kalau senyawa kita itu, sampel kita maksud saya, itu mengandung suatu antioksidan, bisa dianalisis oksigen aktifnya. Ini untuk mengetahui apakah sampel lemak kita itu ada tambahan antioksidan apa enggak. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat ini uji warna ini mudah adik-adik dengan asam tiobarbiturat ya. Bagaimana? Lemak kita tambah dengan asam barbiturat, warnanya merah. Kita lihat intensitas warnanya. Semakin warnanya semakin merah berarti ketinggiannya semakin tinggi. Jadi merah lebih pudar, warna kuning tidak berwarna. Nah, ini bisa menunjukkan apakah senyawa itu tengik apa enggak. Itu ya. Jadi mudah dengan asam barbiturat ini, asam tiobarbiturat ini lebih mudah. Uji Ovenskal ini tadi sudah saya informasikan bahwa ini banyak dipakai di industri makanan biskuit ya. Ini untuk mengukur, mengamati bau dan rasanya tengik apa enggak. Ini pakai Ovenskal. Ada yang ditanyakan adik-adik untuk uji ketengikan. Kita sudah punya data uji kelarutan. Itu mudah, larut dengan pelarut polar apa enggak. Kita punya data uji untuk kejenuhan. Bagaimana melihat suatu senyawa itu jenuh, asam lemak jenuh apa tidak. Yang ketiga, kita bisa melakukan uji ketengikan. Value bisa pakai oksigen aktif atau mungkin bisa pakai Ovenskal. Misalnya kalian nanti pada saat berada di industri makanan biskuit nanti akan familiar dengan yang namanya Ovenskal. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak saya lanjutkan dengan uji yang lain adik-adik. Selain uji-uji tersebut, untuk mengidentifikasi adanya lemak itu bisa dilakukan uji Salkowski. Salkowski ini untuk mengidentifikasi adanya kolesterol. Sebelum kita melakukan uji secara kuantitatif, kita bisa melakukan uji kualitatif. Mungkin ya kalau kita melakukan uji secara kuantitatif dengan menggunakan instrumentasi modern, misalnya kita mau pakai TLC, HPLC, atau mungkin gas kromatografi, ini kan mahal. Nah, untuk uji pendahuluannya kita bisa pakai uji Salkowski untuk mengidentifikasi ada apa enggak kolesterolnya. Tapi ini punya kelemahan, kalau kadarnya itu sangat kecil bisa jadi kualitatifnya adalah negatif. Tapi ini bisa kita pakai sebagai data. Bagaimana caranya? Uji Salkowski ini sampel dilarutkan dengan kloroform anhidrat ditambah dengan asam ya, asam sulfat dengan volume yang sama. Fungsinya apa asam ini? Dia adalah pemutus ester lipid karena dia itu asam kuat ya. Tadi kalau asam, berarti asam ada suatu ester, ada asam. Berarti reaksinya apa? Hidrolisis, oksidasi? Ada yang bisa bantu? Kalau ada suatu ester, di situ ada asam, dia mengalami reaksi apa? Kimia organiknya. Ada
asam, ada ester. Ester kalau ditambahi dengan asam, misalnya direaksikan dengan asam, dia mengalami reaksi adisi, esterifikasi, hidrolisis. Ada yang bisa bantu? Ester dengan adanya asam mengalami reaksi, saya kasih dua pilihan, hidrolisis atau esterifikasi. Esterifikasi. Hidrolisis atau esterifikasi. Ini pemutusan ester lipid. Di mana ini kalau ada asam, ada sampel ester, jika ada asam, baik itu asam kuat atau asam lemah, dia mengalami reaksi apa, Adik? Masih ingat kimia organiknya? Masih ingat reaksi hidrolisis? Masih ingat apa reaksi hidrolisis itu? Jika suatu ester ditambahin dengan suatu asam, baik itu asam kuat atau asam lemah, dia akan mengalami suatu reaksi hidrolisis. Itu ya, masih ingat. Misalnya, contoh apa? Nah, ini contohnya. Kalau ester lipid, ini adanya asam sulfat misalnya atau HCl, dia akan mengalami suatu pemutusan ester lipid sehingga terjadi reaksi hidrolisis kan. Jika di situ ada kolesterol, misalnya sampel kita adalah kolesterol, ini bagian atas akan menjadi warna merah dan asam sulfat ini berubah menjadi kuning dengan fluoresen kehijauan. Ini adalah khas untuk uji Salkowski. Biasanya kalau kita melakukan identifikasi pada suatu senyawa alam, bahan alam, untuk melihat adanya gugus sterol, itu kita pakai uji Salkowski. Kita tambahin dengan suatu asam kuat. Sebelumnya kita larutkan dulu dengan pelarut yang cocok, kloroform, dan ditambahi dengan asam. Dia akan mengalami perubahan warna dari yang menjadi warna merah dan akan bisa dua, asamnya akan berubah menjadi kuning dengan fluoresen kehijauan. Ini uji Salkowski khas untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dalam sampel yang kita analisis. Lanjutannya adalah uji Lieberman-Boeckert. Ini biasanya sampel dari uji Salkowski kita lanjutkan ke Lieberman-Boeckert. Kita lanjutkan. Kita untuk mengetahui apakah ini ada kolesterol, benar-benar kolesterol apa enggak. Ini adalah untuk menguatkan dugaan kita, senyawa yang kita analisis secara kualitatif ini benar-benar mengandung kolesterol apa enggak. Nah, prinsipnya bagaimana? Asam asetat 10 ml dilarutkan dengan kolesterol yang sudah dilarutkan dengan kloroform. Ini dari hasil percobaan Salkowski. Ini ditambah setelah ditambah asam pekat. Ini dikocok kuat, dikocok, didiamkan beberapa menit. Nah, setelah itu kita tahu bahwa air akan berpindah dari gugus C3 kolesterol. Nah, kolesterol ini akan teroksidasi menjadi 3,5 kolestadiana, ya, di mana dia adalah suatu polimer yang kromofomnya warna hijau, terbentuk warna karena ini adalah senyawa warna, ya, jadi kromofom yang warnanya hijau. Itu ya. Jadi karena terbentuklah reaksi senyawa berwarna yang ditandai dengan perubahan dari pink menjadi biru ungu menjadi hijau tua. Ini khas untuk Lieberman-Boeckert. Kalau sudah positif Salkowski, kita mau melanjutkan benar-benar enggak dugaan kita kuat kolesterol atau bukan, kita lakukan uji Lieberman-Boeckert. Kalau ternyata dia ada perubahan warna dari pink menjadi merah, biru ungu, terus menjadi hijau tua, berangsur-angsur, berarti dia positif mengandung kolesterol. Nah, yang ditanyakan itu adalah untuk uji kualitatif. Biasanya kalau uji kualitatif itu kita lakukan sebagai uji pendahuluan sebelum kita melakukan uji kuantitatif. Kenapa adik-adik? Karena dari sisi reagen kan mahal ya. Kalau kita lakukan langsung dengan uji kuantitatif bisa. Tapi kalau misalnya tidak diduga tidak mengandung kolesterol atau mungkin asam lemak yang lain, ini kan eman-eman. Jadi tetap kita pada prinsip biaya ya, biaya dengan biaya yang sekecil-kecilnya dengan hasil yang valid
Itu ya. Jadi sebelum dilanjut ke uji kuantitatif, lakukanlah uji pendahuluan. Karena apa? Uji pendahuluan kan mudah. Hanya tinggal melihat kelarutannya, kejenuhannya, diteteskan dengan reagen, itu terjadi perubahan warna apa enggak. Baru nanti kita lihat berapa kadarnya, kadar lemaknya dengan melakukan uji secara kuantitatif. Nah, pengujian secara kuantitatif ini banyak. Jadi bisa dilakukan uji bilangan Reichardt-Meisel atau BRM, uji bilangan Polanski, bilangan Kirchner baru, bilangan penyabunan, bilangan Jodin, dan bilangan Hebner. Ini yang sering dilakukan minyak atau minyak lemak atau mungkin minyak golongan-golongan minyak itu yang sering adalah bilangan penyabunan atau mungkin di metode-metode yang dikeluarkan oleh regulator baik itu di SNI maupun di AUAC itu bilangan penyabunan dan bilangan Jodin. Kalau di perpustakaan FKM ada AUAC ya, nanti coba dicek di perpustakaan untuk AUAC. Tidak apa-apa itu apakah AUAC 2005 atau 2016. Yang terbaru memang 2019, nggak salah sekarang sudah 2021. Itu kalau AUAC ini update terus selama 5 tahun adik-adik. Jadi nanti di situ banyak memuat tentang metode analisis terkait untuk makanan-makanan atau produk-produk olahan. Terutama kalau analisis lemak ini bisa melihat bilangan penyabunan atau bilangan iodin. Nah, ini adalah contoh atau uji yang bisa dilakukan untuk melakukan secara kuantitatif lemak. Yang pertama uji bilangan Reichardt-Meisel. Ini coba dilihat, ini sebenarnya banyak penambahan reagen ya. Banyak penambahan reagen dan uji analisis. Nanti kalau masuk di lab, nanti kalian tidak akan lepas dari berbagai macam metode analisis. Kalau BRM ini adalah jumlah 0,1 N basa yang diperlukan setiap 5 gram lemak untuk menetralkan asam lemak yang mudah menguap pada distilasi. Jadi nanti sampelnya ditimbang 5 gram. Nah, 5 gram nanti dititrasi dengan suatu basa 0,1 N. Basanya macam-macam. Ada yang bisa bantu contoh senyawa yang basa itu apa adik-adik? Senyawa basa, coba saya kasih pilihan KOH, HCl, NaOH. Yang bersifat senyawa ini dikatakan basa yang mana? KOH. Nah, ini ya, itu adalah basa. Jadi kalau saya menyebutkan di sini berapa jumlah 0,1 N basa, kalian sudah terpikir di situ adalah senyawa basa. Senyawa basa itu apa sih? Macam-macam. KOH, NaOH itu juga basa. Nah, ini ya. Jadi kita lakukan penambahan suatu basa untuk menetralkan asam lemak yang sudah menguap pada distilasi. Nah, ini terutama pada C4 ya. C4 itu kaproat dan butirat, dan C6. Ini yang untuk uji bilangan Reichardt-Meisel. Ini digunakan untuk apa? Terutama kalau kita mau menganalisis suatu mentega yang ada campurannya dengan minyak lain, kita bisa melihat adanya pemalsuan apa enggak, adik-adik. Jadi ini khas uji bilangan Reichardt-Meisel ini untuk melihat apakah mentega kita itu dicampur dengan minyak goreng atau minyak-minyak yang lain apa enggak. Nah, dengan apa hasilnya nanti? Kalau misalnya minyak BRM-nya mentega itu kan standarnya 24 sampai 34. Ini lebih tinggi dari minyak lain. Nanti bisa dilihat dari nilai dari BRM menteganya berapa. Jadi ini untuk mengidentifikasi apakah mentega itu ada campuran minyak lain apa enggak. Ini adalah khas untuk uji bilangan Reichardt-Meisel. Kalau kalian nanti masuk di pangan ya, gizi pangan. Benar enggak senyawa saya ini mentega? Karena nanti kan kaitannya dengan menghitung AKG atau persen gizi ya, nilai gizinya. Kita mau ini benar-benar mentega atau ada senyawa lain. Nah, kita lakukan uji yang paling sederhana adalah uji bilangan Reichardt-Meisel. Ada uji bilangan Polanski. Polanski ini juga sama, bisa untuk
menguji pemalsuan mentega. Ini bisa dipakai untuk pemalsuan mentega ya. Ada uji bilangan Rexner baru. Ini bedanya dengan tadi, kalau BKM ini jumlah mililiter basah 0,1 N yang diperlukan setiap 5 gram lemak atau minyak untuk menetralkan asam lemak volatil yang gram peraknya larut dalam etanol air. Jadi di sini nanti sampel kita distilat, hasil penentuan BKB ini kita tambah Ag2SO4 akan terbentuk garam perak larut air yang pada saat diasamkan H2SO4 dan distilasi. Ini selain penambahan Ag2SO4 juga nanti penambahan suatu asam kuat H2SO4. Itu ya. Ada uji bilangan penyabunan ini yang sering kita lakukan juga untuk mengetahui kadar kuantitatif untuk lemak, yaitu bilangan penyabunan. Ini kita lakukan dengan titrasi biasanya. Dititrasi dengan asam, jadi kita titrasi dengan suatu asam HCl. Hitung nanti berapa ekuivalennya. Ini bilangan penyabunan. Ini adalah metode yang baku ya. Jadi pada saat kalian nanti di laboratorium untuk melakukan uji bilangan penyabunan ini sudah umum. Insya Allah sudah tinggal mudah untuk melakukannya. Ada uji bilangan Heppner, ini untuk menentukan asam lemak yang tidak larut dalam air. Ini bedanya kalau uji bilangan Heppner ini untuk menentukan jumlah asam lemak yang tidak larut air. Di mana lemak dengan pM tinggi akan memiliki bilangan Heppner yang rendah. Ini ya. Ini adalah contoh uji bilangan Heppner. Untuk bilangan iodin ini juga sama adik-adik. Ini saya agak cepat sedikit karena masih banyak slide-nya. Jadi uji untuk bilangan iodin ini adalah gunanya apa? Di mana bilangan iodin ini adalah gram iodin yang oleh 100 gram lemak. Nah, I2 ini ester. Nah, ini tergantung pada jumlah asam lemaknya. Nah, mengandung sisanya ini akan dititrasi dengan tiosulfat. Nah, ini adalah titrasi iodo, kan titrasi dengan tiosulfat. Nah, kalau bilangan iodin itu ada dua cara, ada cara Hanus dan cara Witts. Nah, ini ada dua cara adik-adik, di mana kalau larutan iodin dilarutkan dengan asam asetat pekat yang tidak hanya berisi iodin saja, tapi iodin bromida. Kalau cara Witts itu berisi iodin klorida yang nantinya pada saat akhir titrasi akan menghilangkan warna biru dari amilum iodin. Ini bedanya adalah reagennya. Kalau iodin dengan cara Hanus itu tidak kita untuk uji kualitatif dan kuantitatif ini adalah cara yang umum adik-adik, umum sekali untuk uji lemak. Nah, ini saya mengenal sebagai metode adik-adik. Nanti kalau kalian ada waktu atau mungkin tidak waktu ya, dibuka AOAC-nya. Bagaimana sih penetapan kadar lemak, konsentrasi lemak dalam pangan itu pakai metode apa saja? Macam-macam. Bisa pakai batch solvent extraction. Itu hanya diekstraksi aja. Kita tambah aja. Ini kalian mungkin di SMA sudah pernah memegang yang namanya corong pisah ya. Jadi sampel kita tambah dengan pelarut tertentu, kita kocok. Nah, pemisahannya ini lemaknya, lemak yang larut pada pelarut non-polarnya kita tampung. Kita tampung dengan berkali-kali ya, biasanya 2-3 kali, di decanter, ditampung, baru nanti diuapkan, hasilnya kita timbang. Ini metode yang sangat sederhana untuk batch solvent extraction. Mungkin di SMA kalian sudah pernah melakukan
menggunakan digunakan untuk penetapan kadar lemak dalam lipid. Suara saya terputus-putus. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terputus-putus. Masih terputus? Masih terputus-putus? Oh, enggak. Macet. Sebentar. Ganti device dulu. Nah, ini sudah. Suara saya sudah bisa didengar, adik-adik? Sudah. Nah, ini adalah penetapan kadar lemak dengan menggunakan berbagai macam metode ya, terutama kalau kita merujuk ke AUAC, nanti bisa dibaca banyak sekali metode ekstraksi yang digunakan. Ini ada bed solvent extraction misalnya. Ini pakai metode Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus lagi. yang sesuai padatan lemak. Sebentar. Saya coba ganti device dulu ya. Nah, ini saya kasih device adik-adik. Bentar. Suara masih terputus, ini sudah saya ganti device-nya. Jelas apa masih terputus? Jelas ya. Ini saya kasih device yang satunya. Baik, saya ulang. Untuk penetapan kadar lemak dengan metode ekstraksi ini banyak sekali adik-adik. Yang pertama adalah batch solvent extraction. Metodenya adalah sangat sederhana. Dengan cara apa? Dengan cara diekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Dilarutkan dengan pelarut yang cocok, terus nanti ditampung, dilarutkan lagi dengan pelarut yang sesuai, ditampung. Sisa pelarutnya kita uapkan, baru padatan lemaknya kita timbang berapa persen kadar lemak, dihitung dari berat awal dikurangi berat akhir ya, dibagi berat setelah ditimbang dikurangi dengan berat sebelumnya dibagi berat awal. Nanti ketemu berapa persen kadarnya lemak total. Ini mudah. Kalau menggunakan batch solvent extraction ini sangat sederhana. Biasanya kalau kita tidak memiliki suatu alat supaya untuk ekstraksi ya, biasanya kita menggunakan metode sederhana kayak corong pisah. Misalnya untuk menguji suatu susu atau mungkin senyawa yang cair, kita bisa pakai metode yang batch solvent extraction. Suara saya didengar ya adik-adik ya? Bisa ya? Bisa. Ini adalah metode yang sangat sederhana.
Yang kedua adalah metode semi-continuous extraction. Ini kalian mungkin nanti pada saat di lab akan menggunakan penetapan kadar lemak dengan menggunakan metode Sovlet. Nah, ini adalah metode yang umum digunakan untuk penetapan kadar lemak maksud saya dengan menggunakan Sovlet. Biasanya kalau sampelnya padat ini menggunakan Sovlet ya. Ini adalah contohnya, gambarnya untuk komponen-komponennya dari instrumen atau alat-alat Sovlet ya. Di sini ada pendingin kondensor, ada alat khusus Sovletnya. Ini adalah yang umum digunakan. Bedakan dengan bed solvent extraction. Kita tidak menggunakan kondensor atau tidak melalui pemanasan, tapi hanya diekstraksi dengan pelarut yang sesuai, terus diuapkan dan ditimbang. Kalau dengan semi-continuous extraction, ini kita menggunakan pemanasan, di mana pelarut yang digunakan akan sirkuit ya. Jadi dia akan mengalami suatu kondensasi dan sampelnya nanti ditampung di labu sini. Nah, setelah selesai ini kita ambil, diuapkan, berat total solidnya, padatannya setelah diuapkan baru kita timbang, kita hitung kadar lemaknya. Nah, bisa kebaca adik-adik, suara saya jelas? Waalaikumsalam. Jelas ya? Halo? Jelas. Jelas. Metode yang lain adalah continuous solvent extraction. Ini disebut Goldfish method. Nah, ini sebenarnya sama adik-adik dengan metode Sovlet, hanya saja desain chambernya itu berbeda. Desainnya berbeda ini. Kalau dengan accelerated solvent extraction, ini nanti bedanya kita menggunakan temperatur, suhu dan tekanan. Kita pakai suhu dan tekanan. Ini alatnya seperti ini. Kalau kita ada alat-alat yang khusus untuk accelerated solvent extraction, ini menggunakan suatu suhu sama tekanan. Nah, ini adalah bedanya atau macam-macam dari penetapan kadar lemak ya, dengan menggunakan berbagai macam ekstraksi solvent, bermacam-macam adik-adik. Nanti kalau dilihat di AOAC nanti banyak sekali bagaimana metode-metode ekstraksi dari lemak ini. Nanti jangan kaget dan paling nggak ada gambaran. Pada saat buka AOAC nanti ketemu accelerated solvent extraction, akan ketemu continuous solvent extraction, akan ketemu metode Goldfish, akan ketemu metode indirect, macam-macam. Pada prinsipnya adalah sama, fungsinya kita hanya mendapatkan suatu lemak dengan metode ekstraksi yang cocok. Tapi prinsipnya nanti hasil akhirnya adalah kadar lemak. Suara saya didengar adik-adik? Ya. Baik, ada yang ditanyakan untuk penetapan kadar lemak dengan menggunakan metode ekstraksi ini. Ada metode ini, ada berapa tadi metodenya? Masih ingat? Masih ingat ada berapa metodenya? Masih ingat? Ada bed solvent extraction, ada semi-continuous extraction, ada mana tadi? Continuous sama ada yang namanya accelerated. Nanti kalau di post test ketemu dengan pertanyaan terkait penetapan kadar lemak, konsentrasi lemak dengan menggunakan metode ekstraksi seperti ini, kalian bisa ya, bisa. Jadi ada gambaran prinsipnya untuk semi continuous extraction itu seperti apa. Prinsipnya continuous solvent extraction apa. Untuk accelerated apa. Dengan metode yang sederhana tadi dengan batch bagaimana. Jadi nanti kalian bisa mengaplikasikan untuk penetapan kadar lemak dalam sampel kalian. Yang paling umum digunakan adalah metode semi continuous solvent extraction, yaitu metode Sovlet. Nah, pada saat masuk lab nanti mungkin kalian akan menggunakan metode yang umum digunakan, yaitu metode Sovlet, karena itu adalah yang paling sering digunakan.
Nah, selain itu ada penetapan konsentrasi lemak dengan non-solvent liquid extraction method. Ini ada lagi dengan tidak menggunakan sampel solvent liquid. Ini ada Babcock method, ada Gerber method. Ini biasanya kalau kita mau menganalisis suatu susu, kalau kalian lihat di AUAC, nanti adalah menggunakan metode Babcock atau Gerber. Ini yang membedakan adalah tabung ekstraksinya, adik-adik. Prinsipnya sama. Nanti yang membedakan adalah tabungnya. Jika kita tidak mempunyai alat Babcock atau Gerber ini, kita bisa melakukan dengan metode yang batch, yang sederhana, bisa menggunakan metode pakai corok pisah atau diekstraksi dengan pelarut yang cocok, terus diuapkan gitu. Kalau kita pakai metode Babcock atau Gerber ini memang lebih mudah ya, penanganannya lebih mudah, terutama kalau Gerber method ini lebih simpel dan lebih cepat daripada Babcock method. Ada metode deterjen. Nah, metode deterjen ini intinya kita tambahkan suatu surfaktan, namanya juga deterjen. Jadi ini adalah penambahan surfaktan. Nah, ini saya adopt dari official method ya yang terdapat di AUAC, berbagai macam metode yang kita aplikasikan pada produk makanan dan pangan olahan, adik-adik. Ini ada yang menggunakan softlet, ada yang automated SE itu solvent extraction, ada yang pakai metode indirect method. Ini banyak sekali metode. Nanti kalau baca di AUAC, banyak sekali metode-metode ekstraksi untuk penetapan kadar lemak dalam pangan. Nah, ini sebagai contoh saya ambil yang sering kita lakukan, terutama saya di laboratorium adalah menganalisis daging. Daging kita menggunakan metode softlet ini ya, softlet dengan menggunakan pelarut apa? Pelarut ethyl ester atau petroleum ether. Tadi di awal sudah saya singgung apa keuntungan menggunakan ethyl ether, apa keuntungan menggunakan petroleum ether. Yang lebih direkomendasikan mana tadi? Petroleum ether apa ethyl ether? Masih ingat? Yang petroleum. Bagus. Jadi itu karena dia lebih murah dan tidak mudah terbakar. Ya mudah terbakar tapi lebih rendah dibandingkan dengan ethyl ether. Ini adalah contoh untuk metrolisis. Nah, tadi kan saya menyinggung bahwa asam lemak atau lemak itu tidak semua bisa langsung dianalisis. Kalau lemak ini terikat pada aglikon atau terikat pada suatu senyawa dengan rantai panjang, otomatis kita harus pecah dulu. Kita ambil asam lemaknya. Jadi melewati suatu metode hidrolisis. Hidrolisis dengan cara apa? Hidrolisis bisa dengan suasana asam, suasana basah, atau dengan metode enzimatik. Ada dua. Kalau dilihat di AUAC, yang paling sering digunakan adalah metode hidrolisis asam sama hidrolisis basah, adik-adik. Pelarutnya ini kan EE, PE, maksudnya EE ku ethyl ether, petroleum ether, ini umum digunakan. Di sini adalah dua, ini paling sering digunakan ya. Nah, kalau metode enzimatik ini juga digunakan, tapi kalau metode enzimatik ini membutuhkan suatu keahlian khusus dan membutuhkan suatu biaya yang besar dan kondisinya harus optimum. Berhati-hati dengan bekerja enzimatis ya. Saya pernah bekerja enzimatis itu untuk memecah ikatan aglikon yang sangat rantainya panjang, mau dijadikan suatu monosakarida. Karena saya kan mengambil suatu monosakarida dari polisakarida atau oligosakarida yang sangat panjang. Jadi mau dipecah. Dilakukan dengan hidrolisis asam atau basa susah. Dilakukan dengan enzimatis, ini harus membutuhkan suatu kondisi yang pas. Kalau suhunya tidak optimum atau pelarutnya tidak cocok, inkubasinya kurang maksimum, ini hidrolisisnya juga tidak akan terjadi atau tidak optimal. Nah, di biokimia kan sudah ya dipelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzimatis. Nah, ini kita pakai ke depannya untuk reaksi-reaksi enzimatis. Ini jadi yang kita pelajari di dasar ini akan kita pakai terus pada saat kita naik ke atas, adik-adik. Jangan dilupakan
dilupakan biokimianya. Biokimia akan dipakai terus. Jangan dilupakan kimia organiknya, walaupun nanti kalian di kesehatan masyarakat yang aplikasi ke ilmu gizi tetap dipegang kimia organiknya, tetap dipegang biokimianya. Ini adalah nanti dasar untuk melakukan analisis zat gizi. Suara saya jelas apa masih keputus? Jelas. Halo, jelas. Nah, ada teknik-teknik lain adik-adik. Nanti ada kalian kalau diawasi akan ketemu rapid specific gravity method. Ada rapid microwave solvent extraction, terutama pada produk-produk daging. Ini ada yang menggunakan penetapan kadar lemak dengan metode rapid specific gravity method. Produk seafood ini pakai Babcock method. Ada raw milk material ini ya, material susu kita pakai rapid detergent method. Ada semi mikro method. Ini mau macam-macam metodenya. Prinsipnya ini adalah untuk metode ekstraksinya. Jadi jangan kaget nanti kalau rapid detergent method berarti dia melibatkan suatu surfaktan. Kalau specific gravity ini nanti menggunakan suatu prinsip specific gravity. Ada menggunakan modified Babcock ini pakai tabungnya tadi tabung khusus untuk metode-metode ini ya. Ada pakai microwave solvent extraction. Nanti kalau kalian ketemu di laboratorium akan menggunakan ada yang ekstraksinya pakai microwave solvent extraction. Ini karena hasilnya lebih bagus jika kita menggunakan metode maserasi. Jadi ini yang sekarang juga mulai tren diaplikasikan untuk ekstraksi dengan metode microwave. Ini adalah berbagai macam metode. Nah, ini saya singgung sedikit untuk pengujian kadar lemak dengan menggunakan ekstraksi soflet ya. Ini alatnya. Mungkin nanti pada saat di laboratorium kalian akan ketemu yang namanya ekstraksi soflet. Namanya juga sofletasi berarti ekstraksi yang berkesinambungan. Dia nanti pakai pelarut yang selalu baru dan terjadi secara kontinu. Pelarutnya relatif konstan ya dengan bantuan pendingin balik kondensor. Jadi ini ada nanti prinsip pemanasan. Ini metodenya. Kalau misalnya sampelnya padat, ini sampel nanti dibungkus dulu dengan kertas saring atau kertas khusus ya, kertas workband. Terus dimasukkan di labu ukurnya ditambah batu didi. Terus sampelnya dimasukkan ke dalam alat ekstraktor, ini alat ekstraktornya di sini, terus ditambah dengan pelarut. Nah, ini pada saat pemanasan ini akan terjadi ada air di sini untuk kondensor. Nah, nanti lemaknya akan di dalam labu alat bulat di sini. Nah, di sini nanti ada lemak yang larut dalam pelarut yang kita gunakan, apakah menggunakan kloroform atau petroleum ether atau ether. Nah, ini nanti hasil yang ada di labu ini kita uapkan. Nah, uapkan akan terbentuk solid ya, padat, kita timbang berapa persen kadar lemaknya. Ini mudah. Prinsip perhitungannya mudah dengan berat bobot labu lemak plus lemak tadi yang sudah di labu itu diuapkan terus ditimbang. Sebelumnya yang kosong ditimbang dulu, dibagi dengan berat awal kali 100%. Ini sudah ketemu berapa persen lemaknya. Ini saya kasih contoh analisis metode Soflet ya. Sampel, ini sampelnya misalnya sampel biskuit, kita lakukan uji Soflet, ada data seperti ini adik-adik. Pada saat di laboratorium atau praktikum, nanti dengan penimbangan 3 kali misalnya berat awal, berat labu lemak yang belum diisi sampel ditimbang juga. Pada saat melakukan ekstraksi soflet, terus nanti berat total lemak yang sudah diuapkan ketemu ditimbang. Jadi berat lemaknya tinggal mengurangi dari berat labu plus lemak dikurangi berat labu sebelum yang tadi ditara itu ketemu berapa. Nah, di sini bisa dihitung rata-rata kadar lemak dalam sampel. Dengan menggunakan prinsip persen lemak W1 dikurangi W2 dibagi berat sampel dikali 100% akan ketemu berapa persen lemak yang diperoleh. Ada yang ditanyakan ini coba dilihat lagi. Soal saya jelas ya adik-adik ya? Jelas ya? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Jelas. Jelas, Ibu. Ini ada data. Ada 1, 2, 3 replikasi, ada berat sampel awal yang kita timbang, ada berat labu lemak sebelum diisi. Ini adalah labu lemak plus lemak yang sudah hasil ekstraksi, ketemu berat akhirnya 0,5718. Kalau saya tanya di replikasi 1 ini berapa kadar lemaknya, Adik-adik? Bisa dihitung nggak? Coba sih, saya ingin tahu. Kalau ketemu berat lemaknya itu sudah saya hitung. Sudah saya kurangkan, ternyata 0,5718. Berat sampel awalnya adalah 2,0097. Berapa persen kadar lemaknya? Ayo dibantu hitung. Izin Berapa? menjawab, Bu. Berapa? 28,45%. 28,45%. Untuk yang replikasi 2 berapa? Yang lainnya, adik-adik yang lainnya. Izin menjawab. 28,48%, Bu. Berapa? 28,48%. 48%. Replikasi ketiga. Ini sama replikasi ketiga ya. Replikasi 1 dan 3 sama. Nah, jadi nanti bisa ketemu ya, ketemu. Jadi hasilnya akan ketemu. Terus kalian bisa melakukan di rata-rata dan dihitung nilai SD, standar deviasinya dengan menggunakan Excel. Nanti ketemu. Jadi standar deviasinya berapa, rata-ratanya berapa. Kalau rata-rata kan mudah. Dari replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3 dibagi 3. Ketemu berapa. SD nanti bisa dimasukkan Excel, nanti ketemu berapa. Nah, ketemulah nanti rata-rata plus minus SD. Nah, ini adalah sedikit tentang softlet. Wis, ada yang ditanyakan? Saya kira mudah ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya masuk di teknik instrumentasi modern. Sedikit saya singgung tentang teknik instrumentasi modern dengan menggunakan kromatografi. Ada yang ditanyakan adik-adik? Paham ya kira-kira ya? Halo, Assalamualaikum. Insya Allah paham. Paham, insya Allah paham, yakin paham, karena kalian kan grade-nya tinggi ya, dari nilai grade-nya dari kedokteran, kesehatan masyarakat, farmasi, kedokteran gigi, saya kira excellent lah. Jadi untuk menangkap suatu materi, insya Allah tidak ada kendala. Jika nanti ada suatu pertanyaan terkait metode analisis, mungkin kalian sudah membaca atau pengembangan sudah membaca banyak dan mengalami kesulitan terkait teknik metode analisis, boleh bertanya. Boleh, nanti saya akan bantu untuk menjawab atau menyelesaikan solusi kalian jika mengalami kendala terkait untuk metode analisis. Baik. Dari analisis kualitatif, analisis kuantitatif, sampai penetapan kadar asam lemak dengan metode extraction, baik itu semi continuous extraction, atau dengan metode yang lain. Di sini kalian bisa menghitung atau menganalisis kadar lemak dalam sampel. Tidak hanya dalam makanan ya, mungkin nanti kalian dalam plasma juga mungkin ya, ada terjun nanti deskripsinya masuk ke plasma atau mungkin masuk ke darah, bisa jadi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang metode terkini, yaitu menggunakan teknik instrumentasi modern, yaitu kromatografi. Sebenarnya tidak hanya kromatografi adik-adik, bisa dengan menggunakan spektroskopi. Tapi dengan metode spektroskopi untuk lemak ini sangat sulit, tapi sebenarnya bisa diaplikasikan baik itu dengan metode FTIR maupun dengan metode spektrofotometri atau mass kromatografi ya, mass spektra MS. Nah, namun di kenyataan penelitian yang berkembang atau kalau kalian baca di metode-metode analisis di jurnal atau di terkini ini akan menemukan banyak metode instrumentasi dengan menggunakan kromatografi, sistem kromatografi. Nah, mungkin kalau kalian sudah masuk ke laboratorium, sudah masuk ke labnya ilmu gizi, sudah. Ada yang sudah mengetahui labnya ilmu gizi, coba diintip. Kalau yang di sekarang lagi di fakultas atau mungkin lagi di kampus, diintip ada instrumen apa saja di sana.
Nah, ini saya kenalkan tentang beberapa instrumentasi untuk analisis kadar, tidak hanya untuk analisis lemak ya, protein, lemak, karbohidrat maupun vitamin dan mineral. Ini adalah menggunakan instrumentasi modern, bisa menggunakan XPLC, High Pressure Liquid Chromatography atau UPLC, Ultra Pressure Liquid Chromatography, ada gas chromatography. Ini adalah menggunakan fase geraknya adalah fase liquid. Nah, ada TLC atau HPTLC. Ini adalah kromatografi planar. Ini di mana fase diamnya adalah berbentuk plate. Nah, nanti kalau kalian pas skripsi menggunakan instrumentasi modern, akan ada gambaran apa sih HPLC itu, apa sih GC itu, apa sih TLC atau XPTLC itu seperti apa. Nah, ini adalah perbedaannya pada fase diam dan fase geraknya. Kalau namanya juga kromatografi gas, berarti dia fase geraknya adalah gas. Ini adalah namanya juga high ultra perform liquid chromatography liquid, berarti fase geraknya adalah cair. TLC atau XPTLC, ini namanya juga XPTLC itu fase diamnya adalah plan atau planar. Dan fase geraknya bisa berupa cair. Ini nanti fase pengembangnya adalah cair yang menggunakan suatu kolom kapiler. Nih ya, jadi nanti kalian akan ada pengetahuan sedikit setelah selesai perkuliahan ini, ada metode instrumentasi kromatografi, XPLC, GC, TLC atau XPTLC maupun dengan metode HyperNet ya, nanti bisa LC-MS-MS atau LC-MS, FTIR-MS, macam-macam, AAS, ICP, banyak sekali. Tapi ini saya batasi di XPLC aja ya, di kromatografi. Nah, kalau dilihat dari di AUAC, di buku AUAC, dan saya skupkan di lingkup pembahasan kita yaitu uji lemak. Nah, ini saya ambil di AUAC 2005, butir 96933 tentang uji asam lemak dengan gas kromatografi. Adik-adik, suara saya didengar ya? Kok ayem? Didengar ya? Halo, Assalamualaikum. Dengar. Terdengar, Bu. Pada uji asam lemak dengan gas kromatografi itu ada tahap-tahap yang kalian lalui. Tadi sudah saya jelaskan, ekstraksi itu adalah tahap yang paling primer yang benar-benar harus diperhatikan. Di sini pada analisis dengan gas kromatografi itu ada tahap ekstraksi, ada pembentukan metil ester. Ini nanti istilahnya sampel kita derivatisasi. Yang terakhir bisa kita lakukan identifikasi atau mungkin penetapan kadar asam lemak. Ini alatnya adalah XPLC. Nah, ini kalau saya rujuk lagi di AUAC, preparasi dengan FEM ya. FEM ini adalah asam lemak, itu macam-macam juga adik-adik. Bisa diaplikasikan untuk analisis asam lemak pada senyawa-senyawa bisa daging atau produk-produk dietary produk, cheese, keju, atau mungkin sereal, produk-produk animal atau seafood, susu, atau mungkin yang lainnya. Ini adalah menggunakan metode dan senyawa kimia yang berbeda-beda. Ada yang dia melakukan tahapan hidrolisis, ada yang saponification, dan ada yang esterifikasi. Yang secara umum kita gunakan adalah BF3 metanol. Ini nanti yang saya bahas pada saat melakukan uji asam lemak dengan menggunakan gas kromatografi ini, kita menggunakan derivatisasi dengan BF3 metanol. Ini yang paling umum digunakan. Nah, ini juga ada macam-macam ya, jadi BF3 metanol. Nah, ini juga ada pemisahan FEM atau asam lemak dengan metode GCFID. Bedanya kalau GCFID ini adalah pada detektornya ya. Di sini macam-macam. Ini kondisinya adalah temperaturnya bisa terprogram atau bisa isokratik. Ini saya tidak bahas banyak, nanti saya langsung aplikasikan di gambar supaya kalian ada gambaran alat ini seperti apa sih untuk mengidentifikasi lemak. Tadi kan sudah memahami tentang analisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode konvensional. Nah, sekarang ternyata dengan perkembangan zaman ini kita bisa melakukan dengan metode instrumentasi modern.
seperti apa sih wujudnya, alatnya seperti apa. Ini contoh ya. Kalau nanti masuk ke lab coba dilihat di FKM ada yang namanya gas kromatografi. Itu wujudnya seperti ini adik-adik. Nah, ini nanti ada yang namanya gas H2 generator. Ada kolom. Kolomnya ini untuk pemisahan sampel ada di dalam sini. Namanya juga gas, ini ada oven. Di sini tadi kan ada oven terprogram atau isokratik. Tadi ini pakai metode FID atau flame ionization detector dan ini sampelnya kita injeksikan di sini. Kebetulan alat yang digambar ini adalah injeksinya manual, jadi sampel kita pakai syring injekkan di sini secara manual satu persatu. Nah, pada saat sampel kita masukkan ke dalam jebret kita injekkan, nanti sistem akan sampel akan mengalami pemisahan di dalam kolom yang nantinya akan terekam di suatu data acquisition ini akan menghasilkan suatu kromatogram. Ini prinsipnya dari analisis dengan menggunakan gas kromatografi ya. Ini khusus untuk analisis asam lemak. Jadi di sini prinsipnya sampel kita injeksikan, dilarutkan dulu dengan pelarut yang sesuai, diinjeksikan, akan terjadi pemisahan di dalam kolom, di mana di kolom ini suhunya sudah terprogram. Di sini ada oven, sehingga pemisahannya bagus. Nah, ada gas karena fase geraknya adalah gas. Nah, karyanya adalah gas. Nah, nanti akan terbaca di suatu data acquisition ini dalam bentuk kromatogram. Ini hasilnya di sini. Ini ya, bisa dilihat untuk wujud dari alatnya ini seperti ini. Dan ini memang analisisnya lebih mudah. Jadi kita tidak perlu melakukan preparation di luar sistem yang sangat itu ya merepotkan. Enggak, memang alat ini didesain untuk analisis modern ya. Jadi sampel setelah kita larutkan, kita derivatisasi, kita injekkan, waktunya cepat. 5 menit sudah selesai. Pada saat kalian melakukan ekstraksi softlet membutuhkan waktu 2 jam, 3 jam, 6 jam. Tapi dengan menggunakan instrumentasi modern ini bisa hanya 5 menit dalam sistem sudah nemu hasilnya. Jadi cepat banget. Nah, ini dalam sistem kromatografi gas itu ada yang namanya kolom. Tadi di sini kan di dalam sini itu ada spare part dan perlengkapan yang lain kayak kolom. Di sini kolom, ada gas ini masuk, di sini akan sampel masuk di sini dan terjadi pemisahan di sini. Di dalam kolom dibaca oleh detektor. Detektor namanya juga detektor adalah mendetek. Nah, pada saat mendetek akan muncul di data acquisition dalam bentuk kromatogram. Ini nanti dalam bentuk peak pada saat kalian masuk di lab nanti kalau menggunakan instrumen ini akan keluar kayak suatu peak area ya. Peak ini kayak muncul tonjolan seperti ini adik-adik. Kalau saya melakukan analisis ketemu tonjolan gini senengnya minta ampun karena wow, senyawa saya ternyata kedetek. Nah, di sini akan muncul dalam bentuk kromatogram. Nah, ini adalah skematik diagram dari gas kromatografi, bagaimana prinsip terjadi pemisahan di dalam kolom. Ini adalah output datanya. Tadi kan sudah terbaca di suatu data acquisition-nya dalam bentuk peak kromatogram. Kalau dengan menggunakan kromatografi gas atau gas MS, nanti ketemu data output-nya seperti ini. Nah, ini nanti ketemu dalam bentuk kromatogram. Setelah kita injekkan akan ketemu kromatogram yang nanti bisa kita hitung berapa kadar sampel dalam senyawa kita. Ada istilah derivatisasi. Jadi sebelum kita lakukan analisis sampel kita buat menjadi senyawa yang mudah menguap karena prinsipnya pada analisis gas kromatografi ini senyawanya harus dalam bentuk senyawa yang mudah menguap. Suara saya didengar ya adik-adik ya? Dengar ya? Halo, Assalamualaikum. Ya. Nah, dibuat menjadi senyawa yang mudah menguap sehingga nantinya bisa kedetek. Itu ya, ini fungsinya. Nah, aplikasinya tadi sudah direkam di AOAC atau di metode kompendial bahwa untuk aplikasi derivatisasi ini bisa dilakukan dengan BF3 metanol. Ini saya ambil contoh yang pakai derivating agent yang umum digunakan adalah pakai BF3 metanol di sini. Kalau asam lemak ditambah BF3 metanol akan terbentuk ester asam lemak yang mudah menguap yang nantinya bisa
kedetek, bisa dianalisis dengan gas kromatografi. Karena gas kromatografi ini adalah untuk menganalisis suatu senyawa yang mudah menguap. Kalau senyawanya ini tidak mudah menguap atau boil point-nya rendah atau terlalu tinggi, ini kita tidak bisa ya. Jadi diubah menjadi senyawa yang mudah menguap sehingga nantinya bisa dilakukan analisis dengan gas kromatografi. Untuk gas kromatografi tadi ada yang namanya detektornya FID, ada yang namanya pakai MS adik-adik. Kalau menggunakan MS ini, penentuan massa molekulnya ini bisa untuk penentuan BM atau untuk elusidasi struktur molekul. Misal seperti ini, saya mempunyai suatu senyawa X yang tidak tahu ini apa. Hasil sintesis misalnya, kalian mengambil lemak misalnya dari hewan, mengambil asam palmitat misalnya dari hewan. Setelah saya melakukan metode ekstraksi, ketemulah ini senyawa X. Dugaan saya adalah asam palmitat. Saya ingin tahu, ini benar asam palmitat atau enggak? Kalau kita lakukan dengan metode spektrometri massa ini, kita lihat BM-nya asam palmitat seperti apa. BM-nya berapa. Baru nanti kita lihat fragmen-fragmennya. Fragmennya nanti BM-nya berapa, fragmennya berapa. Nanti kita gabung, benar nggak senyawa kita asam palmitat. Ini adalah fungsinya untuk mendetek senyawa dengan metode kromatografi, metode dengan detektor MS. Spektrometri MS ini tidak melibatkan interaksi dan radiasi elektromagnet. Beda dengan UV vis. Ini kalau MS ini tidak melibatkan interaksi elektromagnet, tapi didasarkan pada massa dari molekul serta pola fragmentasinya. Nanti seperti ini adik-adik. Pada saat sampel masuk ke dalam sistem di alat GC atau gas kromatografi dengan detektor MS, ini dengan adanya energi yang tinggi, ini setelah sampel diuapkan, terbentuk uap, ini akan dibombardir oleh elektron yang berenergi tinggi. Sehingga apa? Menyebabkan lepasnya satu elektron dari valensi molekul tersebut menghasilkan ion M+. Nah, inilah molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Nah, ini. Jadi nanti senyawa kita dibombardir, akhirnya ketemulah M+ yang nanti kedetek pada saat kita di gas kromatografi ketemu dalam bentuk kromatogram. Nah, ini prinsipnya. Jadi sampel masuk ke dalam sistem spektrofotometri massa ini akan mengalami ionisasi dan fragmentasi. Nah, ini. Nah, pada saat kita melakukan suatu elusidasi struktur atau mencari dugaan struktur saya apa, misal kasus yang sering muncul, kalian ingin tahu benar nggak senyawa yang saya ambil ini asam lemak, asam palmitat. Saya ragu ini benar nggak? Dianalisis bagaimana cara analisisnya? Bisa nggak dengan menggunakan metode pakai ekstraksi Soflet? Bisa nggak menentukan asam lemaknya? Jenis asam lemaknya apa? Kita ingin tahu jenis asam lemaknya apa. Nah, kita pilihlah metode-metode instrumentasi modern yang pas. Kita misalnya mau menggunakan gas kromatografi dengan detektor MS. Di sini molekul pada saat masuk ke sistem akan mengalami ionisasi ya adik-adik. Nah, dengan adanya ionisasi ini akan pecah, terfragmentasi, pecah-pecah akan menghasilkan suatu molekul yang bermuatan yang kedetek di dalam MS. Nanti di MS itu akan pecah fragmen yang nanti kita hitung BM-nya itu sama enggak dengan BM dari asam palmitat atau mungkin asam laurat. Kalau kita mau mendeteksi asam laurat dalam VCO misalnya, kita benar enggak senyawa kita seperti itu fragmennya. Kita kalau elusidasi struktur. Kalau kita sudah tahu bahwa senyawa kita adalah asam palmitat, kita bisa melakukan identifikasi sama penetapan kadar asam palmitat dengan menggunakan gas kromatografi. Berapa kadarnya, berapa kadar asam lemaknya, kita hitung. Bisa menggunakan gas kromatografi. Ini saya ambil contoh, salah satu contoh hasil analisis asam lemak ya. Asam lemak dalam minyak goreng atau dalam ekstrak. Ini saya ambil contoh. Setelah dilakukan derivatisasi dengan BF3 metanol,
sistem kita kondisikan, alat GCMS-nya kita atur berapa suhunya, suhu ovennya, berapa injeksinya. Itu setelah fix diatur, kita lakukan injeksi, ketemulah kromatogram seperti ini. Misalnya tadi ekstrak X mengandung asam lemak apa aja. Nah, di sistem akan membaca seperti ini adik-adik. Ada suatu pik kromatogram, misalnya ini 5,266. Kita cocokkan di sini RT-nya dan berapa konsentrasinya high peak sama persen totalnya nanti ketemu. Nah, di sini ini kita bandingkan dengan standar FEM atau asam lemak yang sudah diketahui areanya. Sehingga pada saat kita melakukan analisis asam lemak, kita cocokkan dengan standar. Oh, ternyata sampel saya mengandung asam palmitat. Berapa kadarnya? Di sini ada. Ternyata persennya adalah misalnya 0,093%. Ini adalah alat-alat instrumentasi modernnya. Di sini juga akan muncul fragmen. Kalau kita mau melihat fragmen, kita tinggal klik di fragmentasinya, ionisasinya akan ketemu fragmen-fragmennya berapa kalau kita mau melihat fragmennya. Ini contohnya, setelah direkap di data hasil dari data yang ini tadi direkap, ini bisa kita identifikasi dengan standar atau library yang ada di alat dengan mengandung senyawa-senyawa asam lemak ini kualnya ini maksudnya adalah kemiripannya dengan library itu berapa persen. Ini 99%. Berarti dalam sampel kalian memang mengandung suatu asam stearat, asam elaidate dengan kemiripan 99%. Ini adalah contoh komponen jika kita adalah blank ya. Misalnya mau mendeteksi ada enggak asam lemak dalam senyawa saya. Misalnya dalam minyak goreng saya ini mengandung asam lemak apa saja dan berapa konsentrasinya. Kita bisa menggunakan alat GCMS. Ini contoh. Contoh profil asam lemak dengan metode GCMS. Ini kalau kita baca di sini bisa adik-adik dengan kromatogramnya seperti ini dan ini adalah kandungannya setelah kita analisis ya. Ketemulah sekian. Nah, ini adalah gas kromatografi. Alat-alat yang lain adalah XPLC. Ini biasanya kalau kita mau mengukur kolesterol bisa menggunakan pakai XPLC. Namun untuk metode golongan asam-asam lemak ini lebih banyak digunakan metode dengan gas kromatografi, baik itu dengan detektor MS maupun detektor FID. Ini adalah contoh analisis lemak. Tidak menutup kemungkinan dia bisa dengan menggunakan HPLC. Ini juga bisa. Misalnya kolesterol dengan penetapan kadar kolesterol dengan dari sampel saya misalnya telur. Dengan menggunakan metode HPLC bisa kalau kita menggunakan ini dengan metode sampel preparasi dan preparasi yang berbeda. Dengan menggunakan TLC atau XPTLC ini juga bisa dengan menggunakan kromatografi planar. Nanti kalau dengan TLC atau dengan XPTLC ini nanti menghasilkan suatu data seperti ini adik-adik. Jadi setelah kita total ini nanti akan menghasilkan suatu noda-noda yang bisa kita lihat kemiripannya. Misalnya ini dikurung standar. Ini standar A, B, C. Ini misalnya CE, FFA, free fatty acid, ada standar kolesterol. Nah, ini ternyata pada sampelnya GOT atau kaus ini juga ada asam lemaknya di sini. Asam lemaknya dia juga terdetek walaupun sangat tipis sekali. Berarti ini kaitannya sama kadar. Triasil gliserolnya juga ada. Kita bandingkan dengan ini standarnya. Coba saya ingin tanya adik-adik dari pemahaman kalian di sini. Kalau ini sampel GOT sama kaus ini kaus ini ada enggak kolesterolnya kalau dibandingkan dengan standar? Ada enggak? Nodanya. Ada kemiripan enggak? Halo, Assalamualaikum. Suara saya didengar, Dek? Assalamualaikum. Dengar, Bu. Nah, ada kemiripan enggak? Coba bandingkan ini standar kolesterol, ini sampel. Nodanya ada kemiripan enggak? Sejajar enggak? Kira-kira? Lebih tebal sedikit. Lebih tebal. Jadi tebal ini adalah menunjukkan memang konsentrasinya besar. Nah, untuk mengidentifikasi dengan densitometri ini
istilahnya nanti RFD, retardation factor ini berarti kita menghitung nilainya ini, nodanya ini apakah memiliki RF yang sama. RF maksudnya gini, ini ada noda, kita hitung pakai penggaris, kalau kita manual dihitung berapa senti dibagi dengan total plate-nya ini misalnya 8 cm. Misalnya ini 2 cm dibagi dengan total plate-nya 8 cm, tingginya berarti 2 dibanding 8, ketemu berapa. Nah, benar nggak di standar ini apakah sama nilainya RF-nya? Ini adalah retardation factor. Kalau kita amati dengan alat yang namanya densitometri nanti akan menghasilkan peak area kayak gini, spektra-spektra yang memiliki kemiripan yang pas, jadi sebanding. Misalnya areanya itu kalau di overlapping itu sama, jadi sampel sama standar itu memiliki retensi waktu yang sama. Ini. Nah, ini adalah teknik analisis macam-macam dengan menggunakan HPLC, TLC, gas kromatografi. Nah, untuk metode saat ini adalah HyperNet ya. Jadi dia digabung dengan MS, FTIR-MS, LCMS, metode ini terutama untuk mengukur suatu senyawa dengan kadar yang sangat kecil sekali, misalnya dalam darah atau kalian melakukan suatu ekstraksi dari sampel biologis atau dari bahan dengan kadar yang sangat kecil, itu bisa menggunakan teknik HyperNet analisis. Nah, di sini adik-adik. Jadi ini saya berbicara tentang instrumentasi jarinya tidak bisa banyak. Jadi nanti barangkali ada suatu kesempatan nanti boleh untuk instrumentasi modern ya. Ini saya singgung sedikit terutama di semester 3. Mungkin di semester 5 nanti akan banyak saya singgung tentang metode instrumentasi modern adik-adik. Kalau sederhana ini ya seperti itu, kuali sama kuanti dengan konvensional. Tapi dengan eksperimental modern ini akan lebih menarik adik-adik. Jadi tadi di tugas juga saya selipkan satu analisis asam lemak atau lemak dengan metode gas kromatografi. Nanti dibahas itu baik dari kompendial maupun dari jurnal. Nah, ada yang ditanyakan? Ini waktunya pas. Ada yang ditanyakan adik-adik? Nah, itu adalah analisis untuk fat, analisis fat, baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun saya singgung tentang analisis dengan metode instrumentasi modern. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjutkan dengan post-test sebentar. Ini sebentar saya share post-test ini. Bisa dikerjakan